dukungan dari rakyat, dukungan dari masyarakat, dan dukungan finansial. Kita tahu, kita juga di samping itu kita mengalami yang namanya sekarang ini mendekati krisis finansial. Ya kan, kita ini adalah moneter kita lagi bermasalah, Pak Eri. Keuangan kita lagi bermasalah sekarang ini untuk membiayai pembangunan. Nah, dan tengah-tengah Pak Prabowo lagi sibuk betul mengkonsolidasi, sibuk terus bagaimana menata kelola pemerintahan ini. Sekonyong-konyong ada menterinya yang melakukan pelanggaran terhadap balelu lah gitu ya. Balelu, tapi balelu ini bukan hanya pelanggaran. Pelanggaran Dan jelas, ini ya. kan biar pelanggaran ini bisa berdampak ke Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV, Ahmad Yani Channel, dan Matra 64. Ya. Ini channel baru yang sekarang kita sudah 3 channel yang kita miliki. Kita terus ya mengudarakan topik-topik menarik, ya, diskusi yang intens terkait satu topik. Hari ini kita akan bicara tentang blundernya kebijakan-kebijakan para menteri ya, di era Prabowo yang belum genap 1 tahun ini. Dan kita mengetahui ya, kasus yang paling besar itu tentang Raja Ampat. Seperti kita ketahui itu kebijakannya kemudian dianulir oleh Presiden Prabowo. Dan yang terakhir kemarin 4 pulau. Kalau ada Raja Ampat, sekarang 4 pulau di Sumatera Utara yang dikembalikan ke Kabupaten Aceh Singkil. Ini kebijakan yang blunder. Kenapa menteri-menteri di bawah Prabowo ini seperti ada kesan sabotase gitu. Jadi seperti kesan mempencundangi kebijakan yang memang seharusnya sudah menjadi rencana kuat dari Presiden Prabowo, tapi ternyata di sabotase seperti itu. Nah, akan kita dengar bagaimana pembahasan Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Ahmad Yani SH. Silakan Pak. Terima kasih Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kawan-kawan seluruh Indonesia, terutama keluarga besar Partai Masyumi maupun pemirsa penonton setia TV Masyumi, Bicara Ahmad Yani, Matra 64, dan jejaring kita, channel-channel Masyumi yang ada di daerah dan wilayah. Ada TV Masyumi Banten, Jawa Tengah, Riau, dan lain sebagainya ya. Yang kita memberikan support mereka untuk tetap berkarya dan mengudara. Kang Heri, ini memang menjadi persoalan kita. Ini sebagai konsekuensi logis. Konsekuensi logis. Dari masih mengabdinya para menteri ini ke bos yang lain. Kan sudah berulang kali. Ya. Kan ada matahari kembar. Betul. Dan bahkan ada menteri itu dengan terang benderang menyatakan bahwa dia bosnya masih seperti itu. Itu padahal bosnya itu sudah tidak lagi punya daya upaya, sudah tidak punya lagi magic kekuatan itu, karena dia sudah lengser, powernya udah hilang. Tapi dia seolah-olah masih menjadi kekuatan, masih mempunyai kekuatan lah seperti itu. Padahal Pak Jokowi itu sendiri sedang kepusingan menghadapi serangan yang luar biasa. Bukan serangan sih kalau kita mau nyatakan, fakta-fakta yang kuat yang sulit untuk disangkal oleh Pak Jokowi tentang ijazah palsu. Iya, betul. Belum lagi selesai kasus Rismon, bagaimana dia bisa ketemu ya dengan Pak Kasmujo, pembimbingnya. Dan di media sosial kan pernyataannya Jokowi di bawahnya pernyataannya Kasmujo. Pak Jokowi menyatakan bahwa betul, memang awalnya dia menyatakan pembimbingnya, walaupun memang narasinya tidak menyebut skripsi, tapi kaitannya bolak-balik urusan skripsi. Nalar orang yang sehat, nalar orang sehat ya, Pak Heri, itu pasti keterkaitan dengan skripsi. Pasti. Dibantah sama dia, ya kan? Dibantah Pak Kasmujo. Saya tidak pernah membimbing skripsi karena jabatan saya, pangkat saya belum memadai. Seperti itu. Nah, dirubah. Memang siapa bilang Pak Kasmujo, kata Pak Jokowi di satu kesempatan, dan menyatakan dia pembimbing skripsi saya
Pak Profesor Sumitro, Profesor Ahmad Sumitro, Pak Kusmojo itu pembimbing akademik, kemarin dibantah lagi. Iya, bagaimana mungkin dia mau jadi pembimbing akademik? Gelar bukan gelar, kepangkatannya belum memadai. Masih berapa pangkat apalah ya, seperti itu, masih asisten dosen. Asisten dosen itu kan tidak boleh membimbing akademik. Saya dosen Pak Eri. Ya, saya ini udah pangkat saya ini udah lektor kepala, associate professor, sebenarnya satu langkah lagi profesor. Kayak ada hal-hal di luar hal seperti itu karena profesor saya belum keluar, tapi ada orang profesornya meluncur. Kita nggak tahu ngajarnya kapan, nggak tahu udah profesor. Kalau saya ngajar kan udah dari tahun 80 90 saya ngajar, 90-an kan udah ngajar seperti itu. Nah, itu dari serangan seperti itu kan, udah payah dia untuk melakukan pertahanan seperti itu. Nah, sekonyong-konyong ada Bitor Suryadi, kawan kita, nanti kita undang juga di sini, kawan aktivis juga ya kan. Dia menyatakan, nah ini yang menjadi gempar lagi, bahwa ijazahnya Jokowi itu kata Bitor ini ya, kita kutip saja. Kata Bitor itu dicetak di Pramuka. Maka muncul lagi kan perguruan tinggi Pramuka. Perguruan tinggi Pramuka seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mereka nggak sadar nih menteri carry over ini yang melanjutkan atau yang dititipkan oleh Jokowi. Kesetiaan sih boleh kepada Jokowi, tapi seharusnya mereka sudah harus mengemban misi dan misi Pak Prabowo. Mengabdi ke Prabowo. Ya, bukan yang punya visi misi itu kan Pak Prabowo. Harusnya mereka tidak boleh paradok kalau menggunakan istilahnya Pak Prabowo, tidak boleh paradok dengan Pak Prabowo atau kontra. Justru banyak sekali kebijakan-kebijakan mereka ini yang tidak seiring dan tidak sejalan. Tidak seiring, tidak sejalan, bahkan bertolak belakang dengan apa yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau mau bahasa politik mensubordinasi atau membangkukan pembangkangan. Atau sengaja juga melakukan pembusukan. Sehingga kesannya Presiden Prabowo menjadi jelek seperti itu. Jadi ini pembusukan dari dalam seperti itu Pak Eri yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Bisa nggak kita memberikan penilaian dan besar? Bisa, ya? Kenapa beberapa kebijakan itu akhirnya dibatalkan? Raja 4. Kan sebelum Raja 4 ada gas melon 3 kilo yang rame-rame. Iya, kan yang seperti itu. Yang Bahlil membuat heboh. Bahlil juga. Iya. Sekonyong-konyong ada kasus Raja 4. Bahkan memberikan disinformasi dan lain sebagainya. Kan akhirnya dibatalkan. Baik yang namanya gas melon 3 kilo dibatalkan, terus yang Raja 4 itu langsung dicabut izinnya. Satu yang belum dicabut kan yang PT, yang satu kan BUMN. Kan ada 5 perusahaan itu. 4 yang swasta sudah dicabut, yang di bawah Antam, ya kan, anak perusahaan di bawah Antam itu belum BUMN. Tapi sesungguhnya masuk wilayah itu kan bertentangan dengan aturan yang lain. Aturan lainnya itu ada pelindungan terhadap pulau-pulau kecil dan pulau-pulau keluar yang kurang dari berapa 12.000 ya kilometer itu nggak boleh dilakukan eksplorasi atau penambangan dan sebagainya. Nah, itu Bahlil justru melakukan itu berarti kan melakukan membiarkan memberikan jalan seolah-olah Pak Prabowo ini melanggar undang-undang loh. Karena pada janji presiden itu adalah dia akan taat dan setia ya kan untuk dan menjalankan dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya undang-undang dasar dan undang-undang. Ini dia tabrak undang-undang ini oleh menteri. Ini kan artinya kan presiden. Kan nggak ada kebijakan menteri. Menteri ini kan pembantunya presiden. Ini kan melakukan pembusukan. Tapi untuk alhamdulillah Pak Prabowo segera cepat membatalkan. Tapi belum satu, kita tunggu tentang satu lagi yang di Raja 4 itu. Dan itu menurut saya walaupun dia BUMN wajib juga dibatalkan. Kenapa dia tidak boleh melakukan penambangan di daerah Raja 4 karena daerah tersebut yang di pulau itu kurang dari 12.000 itu sekian. Itu Raja 4. Belum selesai urusan Raja 4, Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan keputusan lagi. Yaitu tentang memindahkan 4 pulau di Aceh itu menjadi wilayah wilayah Sumatera Utara. Ini rame. Untung cepat juga Pak Eri. Untung cepat ya. Ini kan sudah mengeluarkan ultimatum loh, Pak Gubernur, ya kan, Muzakir Manap, Mualim. Maunya dalam waktu, kalau saya dapat informasi dalam waktu seminggu, kalau tidak cepat dibatalkan ini bisa terjadi gejolak. Betapa banyak korban, air mata, darah, harta, nyawa. Tapi syukur alhamdulillah Pak Prabowo cepat ya kan menyelesaikan dan mengembalikan. Kita bayangkan Pak Eri kalau tidak cepat
kalau Aceh mengambil langkah-langkah lagi, ya kan, melakukan dengan argumentasi, dengan alasan mempertahankan haknya, jihad fisabilillah, sebagaimana dia menolak dulu Portugis maupun Belanda mau ngambil tanah Aceh, kan menjadi di tengah-tengah Pak Prabowo lagi bagaimana ingin melakukan mensukseskan program-programnya yang membutuhkan dukungan Pak Iri. Dukungan dari rakyat, dukungan dari masyarakat, dan dukungan finansial. Kita tahu, kita juga di samping itu kita mengalami yang namanya sekarang ini mendekati krisis finansial. Ya kan, kita ini adalah moneter kita lagi bermasalah Pak Iri. Keuangan kita lagi bermasalah sekarang ini untuk membiayai pembangunan. Nah, dari tengah-tengah Pak Prabowo lagi sibuk betul mengkonsolidasi, sibuk terus bagaimana menata kelola pemerintahan ini, sekonyong-konyong ada menterinya yang melakukan pelanggaran terhadap Balelo lah gitu ya. Balelo, tapi Balelo ini bukan hanya pelanggaran. Dan ini kan bila pelanggaran ini bisa berdampak ke Pak Prabowo. Pihak tertentu, ada pihak-pihak memainkan agenda terselubung, melakukan pembusukan terhadap Pak Prabowo. Ya, tapi cepat kan, untuk presiden kita cepat. Tapi menurut saya tidak boleh berhenti di situ Pak Eri. Tidak boleh berhenti di situ hanya lantaran membatalkan dan mencabut, tidak cukup segitu. Tidak cukup segitu itu. Harusnya ini kalau menteri itu yang bertanggung jawab dan punya jiwa kesatria, mundur ya. Harusnya mundur anak-anak itu. Kenapa anak-anak sudah tidak sejalan lagi? Ya kan, para menteri yang sudah tidak sejalan lagi dengan Pak Presiden sudah layaknya mundur. Dan berulang kali Pak Prabowo juga menyatakan lebih baik mundur daripada saya mundurkan, seperti itu. Betul. Tapi kalau orang yang mukanya memang tembok, susah Pak Eri. Nggak punya malu ya. Ya, orang nggak punya rasa malu itu susah. Jadi menurut saya tidak ada lain ya Pak Prabowo ya evaluasi. Kalau mereka tidak mau mundur ya dengan segala hormat Pak Prabowo sudah coret saja. Orang yang melakukan subordinat, orang yang melakukan yang namanya pembangkangan, orang yang melakukan coret seperti itu. Dan selidiki ada motif apa di balik itu. Nah, itu yang penting itu. Nah, pertanyaan saya itu terkait itu. Kalau misalnya apa sih maksudnya Tito gitu kan? Apa memang dia ada pesan sponsor dari bosnya yang lama gitu kan? Begitu juga Bahlil, karena katanya yang di Raja Ampat ada kaitannya dengan keluarga Solo gitu. Ya, itu apalagi kan udah walaupun dibantah ya kan. Ada yang dibantah, tapi banyak indikasi-indikasi ya kan menyatakan ada hubungannya, ada keterkaitannya. Nah, oleh karena itu supaya tidak menimbulkan fitnah berkepanjangan, maka sudah saatnya juga aparat penegak hukum turun. Saya kira kita serahkanlah kepada kejaksaan yang sedang bagus-bagus ya sekarang ini. Luar biasa kan kejaksaan ini, luar biasa. Janganlah kalau KPK kita ya sudah, kalau KPK daripada buang uang cukup banyak, ya kan? Padahal penuntut umumnya KPK kan jaksa juga. Gitu. Ya sudahlah, dilikuidasi aja. KPK sudah nggak ada prestasi yang cukup luar biasa, masih nangkap. Ini sudah negara ini, bagaimana seharusnya dia mengungkap kasus tentang Blok Medan. Dia sampai saat ini kita tidak pernah mendengar tindak lanjut yang dilakukan KPK, padahal itu ada domainnya KPK, persidangannya KPK, sudah menyebut namanya Blok Medan, keterlibatan Blok Medan, sampai saat ini kita nggak dengar kabar. Halo KPK, ada apa dengan Blok Medan? Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Heri, ya kita dukung saja ya kejaksaan untuk luar biasa. Karena memang mencurigakan sekali kalau misalnya kita menafikan adanya peran keluarga Solo, kayaknya gimana gitu. Seperti kita innocent lah ya kalau misalnya kita bicara nggak ada kaitannya sama keluarga Jokowi gitu. Kasus-kasus itu ya Raja Ampat. Bagaimana disebutkan oleh pada waktu kasus penyeludupan nikel? Jelas kan? Ya kan, jelas menyebutkan Faisal Basri mendapatkan informasi yang valid dari KPK. Tapi KPK kan stop. Itu melibatkan yang namanya Erlangga, melibatkan namanya Bobby, yang itu yang disebut dengan Blok Medan. Blok Medan, betul. Iya. Apalagi kalau misalnya kita lihat Raja Ampat kemarin yang ada nama kapalnya kayak Iriana, JKW dengan kita kan jadi seperti gimana? Itu yang harus diusut tuntas. Apa betul ada hubungannya atau tidak seperti itu?
Ataukah memang kalau memang kapal itu bukan milik dia, mungkin dapat jatah atau tidak, kan bisa dilanjutkan. Walaupun katanya gambaran foto kapal itu posisinya adanya di Kalimantan Timur, kalau nggak salah di Samarinda, posisi di Samarinda itu kapal gitu. Tapi Ya bisa saja kan posisi kapal itu di Samarinda, ya sekarang. Tapi kan proses mengangkat kan bisa moving. jadi, Kapal itu kan bergerak, ya. bukan rumah. Iya, Bisa aja sebelumnya memang di Raja Ampat, tapi sekarang di Samarinda kan bisa bergerak dekat kan. Betul. Ya kan? Jadi tidak bisa menyatakan bahwa karena posisi kapal itu di Kalimantan Samarinda, dia tidak melakukan kegiatan di Raja Ampat, belum tentu. Belum tentu. Gitu. Ya karena ini bergerak barang ini, kecuali tambangnya, gitu loh. Gitu. Kaitannya dengan Kejaksaan Agung yang memang kelihatannya memang diberi kepercayaan ke Pak Prabowo untuk bergerak betul serius gitu ya. Buktinya kan ada kasus Wilmar misalnya. Ya nanti kita bahas Ya, khusus. bahas itu. Tapi sekarang kita bahas saja bahwa ada pembangkangan. Iya, kalau misalnya Ada pembangkangan, ada yang tidak sesuai lagi dengan polisi, kebijakan, visi dan misi presiden. Ya sudah sebaiknya mundur sebelum Pak Presiden memundurkan. Maksud saya kasus Raja Ampat dan 4 Pulau ini memang kita duga ada kaitannya sama keluarga Solo. Sengaja kejaksaan memang diperkuat untuk melawan 2 kasus ini misalnya kan. 2 kasus ini Raja Ampat. Ya mudah-mudahan kita backup lah. Rakyat ada di belakang kejaksaan kalau betul memang kejaksaan juga sungguh-sungguh. Iya. Jangan juga yang namanya tidak sungguh-sungguh. Ya, seperti karena apapun yang tidak sungguh-sungguh pasti ketahuan lambat laun. Ketum, menarik sekali pemirsa, kita berharap ini bermanfaat, informasi dan ulasan Pak Ketua tadi. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.